Halo semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sesi kedua atau lesson 2. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari eh, di sini ya bagaimana cara mengucapkan salam dalam bahasa Inggris ya. Kita udah tahu salam itu ada tiga ya. Yang pertama good morning, yang kedua good afternoon, yang ketiga good evening ya. Kalau kita kasih parameter waktu ya di sini ada jam 6 pagi itu sampai jam 12 setengah hari itu masuk ke kategori good morning. Terus kalau dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore itu masuk kategori good afternoon. Terus kalau seandainya dari jam 6 sore ke atas ya mungkin bisa sampai jam 12 malam atau mungkin kategori jam 1 jam 2 pagi ya itu tergantung kondisi ya. Kita bisa kasih kata-kata good evening. Oke. Oke. Di sini juga untuk materi yang lalu kita udah belajar cara ngucapin salam resmi, salam gak resmi, terus cara ngejawab salamnya. Pada materi kedua ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengenal atau menyebut seseorang gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, oke. Sini di negara-negara bahasa Inggris, orang selalu mempunyai setidaknya dua nama ya. Sedikitnya satu nama kecil dan nama keluarga. Oke. Kita kalau ambil contoh di sini contoh nama lengkap ya. Nama lengkapnya itu Donald Peter Jones. Itu yang A. Yang B itu Jane Catherine Jones. Yang ketiga Helen Mary Scott. Oke. Kalau di poin nomor 2, di sini ada keterangan untuk teman-teman, kerabat, memanggil mereka biasanya dengan nama kecil atau nama singkatan. Jadi kalau kita udah saling kenal nih, udah saling kenal atau mungkin itu saudara kita atau teman-teman kita, teman dekat, baik itu teman kecil atau memang udah terbilang akrab lah ya kalau di Indonesia, kita bisa manggil dia itu dengan nama kecil ya. Ya mungkin kalau di Indonesia ya nama Ahmad Suryadi ya Mat gitu. Kalau nggak Sur gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi ketika udah orangnya udah kenal atau dekat atau mungkin ada sanak family dengan kita, kita bisa manggil mereka dengan nama kecil. Contoh, Donald Peter Jones kita panggil dengan kata Don. Jane Catherine Jones kita panggil dengan kata Jane, dan Helen kita panggil kata Helen juga. Terus bagaimana kalau seandainya dia dewasa? Nah, di sini ada lagi nih. Sebagai seorang dewasa, sebagai orang dewasa, pada kesempatan-kesempatan yang bersifat resmi, mereka dipanggil dengan nah, Mr. Jones, Mrs. Jones, atau Miss Scott. Bedanya apa sih? Oke, bedanya kita ngerujuk ke poin nomor satu lagi ya. Nah, di poin nomor satu ini kan dia kan eh, nama keluarga nih yang belakang nih. Jadi kalau kayak orang dewasa atau sifatnya formal, kita bisa pakai nama keluarganya ya. Misalnya kayak Mr. Jones, berarti keluarganya dari keluarga Jones. Nah, terus di sini Mrs. Jones, kenapa kok kasih Jones? Kayak karena kalau di luar, ketika kita sudah menikah, eh, apa ya? Kita ikut nama dari keluarga suami. Ya mungkin apa ya kalau di Sumatera itu kayak hmm, apa ya bahasanya ya marga ya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya eh, ini kayak Jane Catherine Jones itu adalah nama marganya di sini nih. Karena dia udah menikah nih kondisinya ya, gitu. Terus di sini Helen Mary Scott ya. Ini dari keluarga Scott ya. Jadi kalau Helen ini kan kondisinya belum menikah, jadi makanya ketika dia ada pertemuan formal, ya dipanggilnya Miss Scott, sorry, Miss Scott. Kenapa? Karena dia itu pakai nama keluarga dari bapaknya. Tapi nanti ketika Helen udah menikah, contoh sama keluarga Peter ya, berarti nanti Helen Mary Peter gitu, bukan Mary Scott lagi. Karena Scott ini masih ikut nama bapak kandungnya. Kalau belum menikah masih ikut silsilah keluarga asli, tapi ketika sudah menikah, dia akan ikut silsilah keluarga dari si suaminya. Oke, kita ke bawah.
Nah, di sini ada kata-kata ya, maksudnya pronunciation-nya kayak Mister, ya di sini MR Mister, dibacanya Mister. Nah, ada Mrs, ada tambahan kayak Mrs gitu, Mister, Mrs yang ini, ada Miss, kayak. Jadi perbedaannya cukup mudah diingat ya, kayak Mister ini buat laki-laki karena artinya tuan, bapak dipakai untuk pria, Mrs itu untuk nyonya dipakai untuk wanita yang sudah menikah. Kalau Miss itu untuk nona atau ibu dipakai untuk wanita yang belum menikah. Terus gimana kalau seandainya kita ketemu dan kita nggak tahu nih statusnya si wanita itu udah married atau not married? Ya udah kita panggil aja dengan Mrs, nggak masalah. Karena kita orang Indonesia kan kita nggak tahu ya. Atau mungkin kalau memang masih kelihatan muda kita bisa panggil Miss, is, no problem menurut saya. Oke, lanjut di catatan. Nah, sini kita baca sedikit catatannya. Nah, sini ada niaramediawordpress.com ya. Oke, catatannya itu Mr., Mrs. dan Miss tidak berdiri sendiri. Sebutan-sebutan tersebut harus dipakai di muka atau nama keluarga. Ya, tapi sebenarnya gini ya. Oke lah, kayak gini ya. Tapi saya pribadi ketika saya bertemu dengan natif ya, terus saya tahu namanya, tapi kan saya nggak tahu nama keluarganya nih. Ya udah saya sebut aja nama depannya. Misalnya siapa namanya, misalnya kayak tadi. Contoh saya kan nggak tahu nih, seandainya saya nggak tahu namanya si Donald Peter Jones ya. Ya udah, karena saya nggak tahu, biasanya saya panggil ya Mr. Donald atau Mr. Peter. Itu seenaknya saya aja gitu. Ya kan kita juga nggak tahu. Eh, Orang Indonesia kan pokoknya manggil nama depan biasanya kan. Ya udah kayak Donald Peter John panggilnya Mr. Donald. Kayak Jim siapa ya? Saya Jim Peter kita panggilnya Mr. Jim gitu. Ya, dan itu pun nggak jadi masalah sih menurut saya ya. Gitu. Saya karena beberapa kali conversation sama natif pun nggak masalah dan dia nggak pernah mempersalahkan hal itu gitu. Bahkan ketika kita udah mulai dekat ya mungkin kata-kata Mister, kata-kata itu mungkin nanti akan hilang sendiri jadi langsung panggil nama aja gitu. Lagi lanjut ke di sini. Oke, di sini bisa baca ya. Di sini ya. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang seseorang, kita menyebut dengan nama lengkapnya, tentu saja kita dapat juga menyebut dengan nama kecilnya atau Mister dan sebagainya plus nama keluarga. Saya sudah menikah. Wanita memakai nama keluarga suaminya. Nama lengkap Jane sebelum menikah. Ialah Jane Catherine Scott. Nah, kita balik ke sini. Jadi si Jane ini sebenarnya itu kakaknya dari Helen. Jadi nama lengkap dia tuh sebelum menikah Jane Catherine Scott. Berarti sama kayak Helen dong. Helen Mary Scott. Jadi mereka tuh dari keluarga Scott. Tapi karena si Jane ini udah menikah dengan si Donald Peter Jones, berarti namanya jadi Jane Catherine Jones. Gitu. Nah, dia menikah dengan Don Jones dan nama lengkapnya sekarang ialah Jane Catherine Jones. Oke, next lagi. Kita lanjut. Sini. Bagaimana memperkenalkan seseorang dalam bahasa Inggris? Nah, dalam bahasa Inggris kita memakai this is ya, diikuti dengan nama orang yang sedang kita perkenalkan. Ya, contohnya this is Miss Scott, itu resminya. This is Helen, itu nggak resmi. Ya, jadi tergantung dari kondisional kita mau resmi atau nggak resmi. Gitu. Mungkin kalau antar anak muda yang nggak resmi ya kita bisa langsung aja nggak pakai Mister, nggak pakai Mrs. Ya. Terus di sini yang poin 2, suatu salam beserta jawabannya khusus mengikuti hal di atas. Contoh, how do you do? Di sini ada notice nih. Ucapan ini tidak pernah dipakai kecuali kalau diperkenalkan. Jadi kalau ada teman-teman mungkin bingung, how do you do? Apa sih arti how do you do? Ya, bagaimana kamu melakukannya? Kan kalau kita secara artikan secara apa ya? Secara letterlet ya, how bagaimana, do you ini kan apakah ya? Ya, atau mungkin kita langsung gabungin bagaimana kamu do melakukan. Jadi kayak agak susah ya kalau diartikan letterlet. Nah, jadi kalau di Inggris itu ketika kita dikenalin sama orang,
Ya kita balasnya kayak how do you do? Kita jawab lagi jawabannya how do you do. Oke, kita lanjut di poin 3 nih. Ntar di bawahnya ada nih pembahasannya. Pada perkenalan-perkenalan yang bersifat tidak resmi, how do you do jarang dipakai. Sebagai gantinya kita memakai salah satu salam lain yang bersifat tidak resmi. Lihatlah pembelajaran nomor 1. Nah ini, kayak misalnya kalau nggak resmi ya tinggal Hey Ellen, atau Good day, atau Pleased to meet you, gitu. Itu perkataan-perkataan yang mungkin nggak resmi, gitu. Oke, perkenalan. Pada kesempatan yang resmi, saudara bertemu dengan kakak Chris, Jen, dalam siaran. Suami Don bekerja pada perusahaan asuransi. Di bawah ini, John memperkenalkan seorang atasannya kepada atasan lain. Nah, di sini John ya. Jadi kondisinya ada John, ada Mr. Smith, ada Mr. Robinson. John ini yang memperkenalkan Mr. Robinson ke Mr. Smith. Ya, sorry, John ini memperkenalkan Mr. Smith ke Mr. Robinson. Pertama John nanya nih, Mr. Robinson, have you met Mr. Smith? Jadi si Don nanya, "Eh, Pak Robbins, eh, kamu pernah ketemu Pak Smith?" Bahasa Indonesia gitulah kurang lebih. Ya. Nah, terus let me introduce you. Ya, ke si John ini mau ngenalin si Mr. Robinson nih di sini. Mr. Smith, this is Mr. Robinson. Mr. Robinson, ya, Mr. Smith. Oke, jadi kalau kita kasih gambaran, kalau ada 3 orang, si Don ini dia kenalin, kamu ke Mr. Smith, Mr. Smith, ini tuh Mr. Robinson. Nah, terus dibalikin lagi nih, Mr. Robinson, ini Mr. Smith, gitu. Nah, kedua orang ini akan melakukan conversation pertama, kayak how do you do, dibalik lagi how do you do. Jadi ungkapan ini tuh kayak apa ya, kayak apa kabar gitu lah, atau mungkin diucapkan secara resmi untuk pertama kali saat diperkenalkan. Oke, next. Lagi di sini ada catatan. Pria Australia. Oh ya, teman-teman mungkin yang belum tahu saya ngambil literatur dari mana. Ini materi pembelajaran dari bahasa Inggris Australia ya. Jadi kalau seandainya nanti ada sedikit perbedaan antara UK dan US ya nggak apa-apa sih. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nggak jauh kok bedanya. Oke, next. Pria Australia selalu berjabatan tangan kalau diperkenalkan. Selain dari kesempatan ini, mereka jarang berjabat tangan. Oke, di sini lagi wanita tidak selalu mengulurkan tangannya. Sebaiknya pria jangan mendahului mengulurkan tangannya kepada seorang wanita. Oke, ya kalau kita sebagai muslim, monggo kalau seandainya mau salaman enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau sesama mahram ya kita salaman aja lah, sama pria salaman. Tapi kalau sama wanita ya itu kondisional tergantung dari prinsip beragama masing-masing ya. Mungkin ada pria yang nggak mau salam sama wanita, ada pria juga yang salaman sama wanita. Tergantung dari prinsip masing-masing. Oke, next. Bersiaplah untuk mendengar kata-kata dan ungkapan-ungkapan ini dalam siaran. Oke, di sini ada salam. Nah, di sini salam ada good morning, good afternoon, nah, sama good evening. Ada how do you do, ada excuse me, permisi, ada tired, itu lelah atau capek. Nah, terus gimana kalau untuk mohon diri? Mohon diri itu kita bisa pakai kata good night atau good day. Sebutan atau gelar pakai kata Mr, Mrs, atau Miss. Nah, terus ada lagi kata come in. Come in ini masuklah. Ya. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman yang pembedaharannya masih kurang kayak saya ya. Saya dulu kayak kita nyuruh orang masuk, ya enter, enter kan masuk enter, gitu. Jadi mungkin ada sedikit penyusunan kata ya. Jadi kalau kita ada yang ngetok pintu, kayak knock at the door, tok 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 gitu. Kita dari dalam bisa come in, masuk gitu. Kita nyuruh dia masuk. Oke, next di sini ada pembendaharan kata tambahan lagi kayak she's like you and me. Dia itu sama seperti kita gitu. Kamu dan saya. Dia seperti saudara dan saya. Maksudnya itu ya she's like you and me. Ya dia sama aja kayak kita. Ada lagi she's 18, we are 19. Jadi kayak kalau kita mau ngasih tahu ke seorang umur dia itu berapa tuh, ya udah tinggal kita bilang aja she's 18. Terus kalau umur kita berapa ya we are 19 gitu. Next di sini let's have some lunch.
Mari kita makan. Berarti kalau kita mau makan pagi ya, let's have some breakfast. Kita makan malam, let's have some dinner. Ya kayak gitu, kayak ayo makan gitu. Ya, gitulah kurang lebih. Next di sini ada friends itu teman, name itu nama, full name nama lengkap, given name itu nama kecil, ada first name nama kecil yang pertama, terus ada old tua, ada good baik, yang muda, important penting, that itu, only hanya, some beberapa, surname nama keluarga, family name nama keluarga juga, maiden name nama sebelum. Nah, di sini maiden name itu maksudnya ke bagi yang nama sebelum menikah sama nama yang sudah menikah. Jadi kayak si case-nya si tadi si siapa ya? Si nah ini Jen. Jadi maiden name-nya si Jen itu Jane Catherine Scott. Tapi karena dia sudah menikah berarti Jane Catherine Jones gitu. Apalagi di sini ada oke, nama-nama Inggris. Oke. Kayaknya ini nggak terlalu penting ya. Jadi kalau di Inggris itu cuma ada dua gelar ya, ada dokter sama profesor. Beda sama di kita ya. Di kita tuh di Indonesia banyak ya, kayak ada Kiai Haji, ada Haji doang, ada apa lagi banyak lah pokoknya. Kayak kita punya jabatan kayak Eskom dan lain-lain. Kalau di luar negeri itu cuman ada dokter sama profesor jabatannya. Tapi memang kayak gitu sih kayaknya. Saya belum pernah lihat CV orang luar negeri sih. Ya, tapi kalau di Indonesia kan CV-nya banyak tuh. Kayak ada Eskomnya, mungkin Mkomnya, terus dikasih kayak gelar PhD dan lain-lain ya. Tapi kalau di luar negeri kayaknya cuma dua ini. Kalau yang saya ambil dari sini ya. Oke, next. eh ini singkatan nama kecil. Oke, lagi sini lah. Ini nama-nama kecil yang umum ya. Terus nama keluarga di sini. Lanjut di sini salam beserta jawaban singkat. Oke, di sini kalau kayak Mrs. Smith itu bertemu dengan di sini Mr. Smart ya. Dia tinggal jawab aja karena ini sifatnya resmi ya, kayak good afternoon Mr. Smart. Nah, Mr. Smart jawab good afternoon Mrs. Smith. How are you? Nah, ini udah agak formal. Mrs. Smith ya, Mrs. Smith dia jawab very well, thank you, and you? Well too, thanks. Ya. Jadi ini udah masuk kategori resmi ya. Mohon diri atau berpisah. Nah, mohon diri ini ada lagi nih. Pada kesempatan yang resmi, bila kita akan meninggalkan seseorang, kita mengatakan goodbye. Nah, kita tidak mengucapkan goodbye kalau akan pergi jauh saja, tetapi setiap kali kita akan berpisah. Jadi kalau kita udah bertemu seseorang, kita lagi discuss, lagi ngobrol, terus kita mau ada agenda lain, kita bisa ungkapin goodbye. Udah gitu aja. Terus kalau malam, ya tinggal good night gitu. Atau kita mau tidur, ya kita bilang good night juga sama. Terus di sini, kalau berpisah pada waktu malam, nah yaitu sesudah jam 6 petang, kita bisa menggunakan kata good night. Oke, di sini ada latihan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba pause videonya, terus coba dikerjakan dulu dari materi yang di atas ya. Di pause dulu aja. Nah, baru kita coba bareng-bareng. Oke, silakan di pause dari sekarang. Nanti langsung kita bantu coba bareng-bareng. 1, 2, 3, pause. Oke, saya harap teman-teman udah pause tadi videonya dan udah coba dijawab ya. Sekarang kita coba bareng-bareng untuk jawab pertanyaan ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang A ya. Yang A itu berikanlah salam yang betul dan bersifat resmi kepada Mr. Smart sesuai dengan waktunya. Contoh, waktu jam 3 siang, berarti good afternoon Mr. Smart. Oke. Kalau teman-teman ingat pada pelajaran yang sebelumnya, kita udah kasih parameter ya. Jadi kalau dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, ya masih pagi di sana sebutannya, itu masuk kategori good morning. Dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, masuk kategori good afternoon.
dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam itu masuk kategori good evening ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja di sini. Oke. Di sini 4 sore berarti masuk ke good afternoon. Yes. 9 malam good evening. 9 pagi good morning. 1 siang good afternoon. 6.30 malam good evening. 11.30 good morning. 1 siang good afternoon. 11.45 good afternoon. Sorry. 11.45 good morning. Oke. Next, pertanyaan yang B. Tergantung pada keadaan, berikanlah salam yang bersifat resmi dan tidak resmi kepada Mr. Smart atau Bob atau Mrs. Smart atau N, nama kecilnya. Contoh, seorang teman keluarga Smart bertemu dengan Mr. Smart pada jam 5 sore. Mrs. Smart ya, Mrs. Smart. Ini nama kecilnya kan N kan? Berarti jawabannya apa? Hello N. Oke. Di sini teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa kalau keluarga, kalau kerabat itu ketemu nggak usah formal. Jadi tinggal sebut aja namanya. Halo N atau mungkin kayak di Indonesia kayak mau mana gitu. Atau langsung aja langsung tanya nama lah gitu. Dan di sini kita nggak peduli mau itu jam berapa, tetap dia hanya nyebut nama aja. Di sini ya. Oke. Contoh kedua, salah seorang anak di jalan bertemu dengan Mrs. Smart pada jam 5 sore. Anak di jalan nggak ada hubungan apa-apa, hanya mungkin sekedar kenal, ya, bertemu dengan Mrs. Smart. Nah, ini mungkin jatuhnya kategori formal. Nah, jadi si anak ini dia ngucapin salam, good afternoon, Mrs. Smart. Oke. Pertama, good afternoon karena posisinya jam 5 sore. Masih masuk kategori dari jam 12 sampai jam 6 sore. Berarti good afternoon. Mrs. Smart karena masuk kategori formal. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan 1 sampai 6. Salah seorang mahasiswa bertemu dengan Mr. Smart jam 11 pagi. Mahasiswa bertemu dengan Mr. Oke, formal. Kalau formal berarti pakai kata-kata good ya. Di sini jam 11 pagi berarti masuk kategori good morning Mr. Smart. Next. Nomor 2. Saudara wanita Mrs. Smart bertemu dengan dia jam 12 tengah hari. Saudara, ya udah langsung aja kita panggil hello N, nggak peduli sama jamnya. Next, seorang teman, sama seorang teman pun karena teman ya. Langsung aja di sini. Mr. Smart nama kecilnya siapa? Bob. Berarti langsung aja hello Bob. Next, Iwan bertemu dengan Mr. Smart pada jam 3 sore. Iwan adalah mahasiswa, Mr. Smart adalah dosen. Berarti good sore di sini jam 3.30 sore. Walaupun redaksinya sore, tapi masuk kategori jam 12 sampai jam 6. Berarti good afternoon Mr. Smart. Oke, next. Tukang pos bertemu dengan Mrs. Smart jam 11.30. Formal, berarti good morning Mrs. Smart. Ada lagi saudara pria, Mrs. Smart bertemu dengan dia. Saudara berarti tinggal hello and. Oke, kurang lebih kayak gitu jawabannya. Oke, kita sudah belajar bagaimana cara penyebutan nama sama belajar penempatan kata-kata good morning, good afternoon, good evening, dan di sini di materi kedua ini kita udah belajar bagaimana cara memanggil dan menyebut seseorang. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Never stop to learning. Karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama berbagi, kita sama-sama belajar bareng. Semoga ini berkah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.